Dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Abah. Walaupun beliau sudah melarang untuk bertanya, tetapi memang sudah jadi sifatnya, dan Abah sendiri terkadang memakluminya. "Mbah, maaf, aku mau tanya lagi. Tujuan mereka sebenarnya apa ya? Karena sepanjang aku ngaji di sini, ini pertama kalinya aku melihat kejadian seperti barusan." Tanya Juman sedikit ragu. "Baiklah, Abah akan menjelaskannya," jawab Abah lalu menjelaskan. Yang ternyata bola api itu adalah setan suruhan para penganut ilmu santet. Orang yang bertemu dengan mereka akan ditandai dan dijadikan tumbal. Mungkin mereka sudah mengikuti Juman tanpa dia sadari dan sedang mencari kesempatan agar bisa menculiknya untuk dijadikan tumbal. Makhluk seperti mereka takkan bisa masuk ke pondok. Lalu alasan Abah melarang Juman pulang karena Abah tak mau terjadi sesuatu pada Juman dan keluarganya. Mereka akan mengikuti Juman sampai rumah dan mungkin bisa mencelakai keluarga Juman pula. Selain melarang Juman, Abah pun melarang mereka semua untuk pulang karena semuanya sudah mulai ditandai oleh para pemuja setan. Juman terkejut setelah mendengar penjelasan Abah dan merasa bersalah kepada teman-temannya karena akibat ketidaksengajaannya mereka pun ikut ditandai. Aku minta maaf pada semuanya karena aku yang bertemu dengan dukun-dukun itu, jadi kalian ikut ditandai juga," tutur Juman penuh rasa bersalah, memandang teman-temannya secara bergantian. Mereka semua tersenyum dan tidak menyalahkan Juman atas kejadian itu. "Alah, gak usah merasa bersalah. Ini kan merupakan ketidaksengajaan. Lagian udah terjadi. Kita hadapi aja apa yang terjadi nanti," seru Edo dengan senyumnya. Sedang seriusnya mengobrol, terdengar suara ribut dari arah luar, seperti sedang memperebutkan sesuatu. Mendengar suara gaduh di luar, Abah pun langsung berdiri dan segera pergi keluar. Abah menyuruh mereka untuk diam saja di luar, tak terkecuali anaknya yang bernama Robi, disuruh ikut menemani. Ketika Abah keluar, Juman dan semua teman-temannya berjalan mengendap-endap ke arah bilik dekat pintu keluar, bermaksud hendak mengintip dari celah bilik. Walaupun terlihat samar-samar, Juman melihat ada sosok tinggi besar berada di luar sana. Jumlah mereka lebih dari satu. Entah ada berapa, karena tak terlihat jelas dari balik celah bilik. Tubuh mereka sangat besar, dan sosok itulah yang biasa disebut Buto. Buto adalah sebutan untuk makhluk gaib yang tinggi besar seperti mereka. Sosok-sosok Buto itu hendak berkelahi, tetapi Abah pribadi membentak mereka dengan nada teriakan, "Hentikan!" membuat mereka melirik ke arah Abah. "Jangan membuat keributan di pondokku. Jangan pernah mengganggu anak didikku," imbuhnya. Secara tiba-tiba sinar putih menyilaukan mata muncul, membuat mereka mengintip kejadian lewat celah-celah, tak bisa melihat apa yang ada di luar. Tetapi secara perlahan, cahaya itu pun redup dan menghilang. Juman yang masih penasaran pun balik mengintip. Tetapi kali ini yang dia lihat terdapat dua sosok pria menemani Abah serta Robi. Tetapi sosok Buto yang ada ternyata telah lenyap entah kemana. Sesudah beberapa menit, Juman yang masih mengintip dari celah bilik melihat kedua orang itu berjalan menjauh, meninggalkan area pondok dan seketika hilang di telan kegelapan. Setelah mereka sadar bahwa situasinya telah mulai aman, mereka mengendap-endap kembali ke posisi duduk seperti semula. Sebab mereka takut bila Abah tahu kalau mereka sedang mengintip. Ketika mereka mengendap,
tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang tak lain adalah suara Umi. Tak baik mengintip. Lagi pula, nggak perlu mengendap-endap seperti maling. Abah pasti tahu jikalau kalian akan mengintip. Mereka tersadar bahwa Umi masih ada di situ beserta yang lain. Mereka hanya bisa tersenyum malu sebab kelakuan mereka itu. Kemudian Abah dan Robi pun masuk ke dalam pondok serta terheran-heran sebab kondisi di dalam sedang riuh dengan candaan. "Umi, kalian mengapa tertawa?" tanya Abah. "Gak apa-apa, Bah," jawab Umi tersipu. Kemudian Abah menyuruh mereka segera tidur dan jangan sampai kesiangan saat bangun subuh. Di saat itu, suasana pun sedikit mencair. Kemudian Juman serta teman-temannya langsung pindah ke kobong untuk tidur. Sedangkan Abah, Umi dan ketiga anaknya masuk ke dalam rumah. Tak butuh waktu lama, karena sesampainya di kobong, setelah merapikan semuanya, Juman pun terlelap. Saat Juman tertidur, dia bermimpi mendengar suara salah satu adiknya meminta tolong. Tetapi saat dia mencari asal suara itu, Juman tak menemukannya. Kemudian tak lama dari mimpi itu, Juman pun terbangun. Astagfirullah, ternyata hanya mimpi. Saat sudah terbangun, ternyata sudah mau subuh, sebab ada beberapa temannya yang telah bangun. Bahkan sudah ambil wudhu, serta bersiap untuk masuk ke dalam pondok. Juman pun bergegas ke sumur dan langsung bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh serta mengaji. Sesudah terselesaikannya sholat serta mengaji, satu persatu anak didik mulai keluar dari pondok, hingga akhirnya tersisa Juman, Robi serta Abah yang masih ada di dalam pondok. "Kalau kamu mau pulang, pulang aja, Man. Abah tahu kamu harus membantu ibumu dan kamu mempunyai kewajiban lain," terang Abah. "Iya, Bah. Tapi aku juga takut kalau terjadi apa-apa dengan keluargaku. Apalagi semalam Abah menjelaskan hal seperti itu," terang Juman. "Kamu boleh pulang, asal Robi ikut bersamamu. Tak apa kan? Bila sekali waktu Robi menginap di rumahmu?" tanya Abah. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Robi menimpalinya. "Dah, jangan nawar lagi. Sekalian aku mau silaturahmi dengan ibu dan adik-adikmu." Seperti yang Robi bilang, sudah tak bisa nawar lagi. Juman pun mengiyakan Robi untuk tinggal di rumahnya. Sebelum berangkat, keduanya sempat sarapan terlebih dahulu. Sesudah sarapan, Juman dan Robi pun berangkat menuju tempat tinggal Juman. Perjalanan kali ini, Robi mengajaknya untuk melalui jalan yang tidak selaras. Juman tak keberatan, walaupun jaraknya 2 kali lebih jauh dari jalan umumnya. Juman berpikir, mungkin Robi ada keperluan lain atau Abahlah yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Telah relatif lama keduanya berjalan, bahkan cahaya sinar surya telah mulai terlihat dan mulai menghangatkan badan mereka. Secara tiba-tiba, Robi meminta berhenti untuk beristirahat sementara waktu. Waktu keduanya beristirahat, Juman yang sedang duduk di bawah pohon pinus terkejut ketika Robi menunjuk ke salah satu hutan. "Kamu tahu itu hutan apa?" "Nggak tahu, belum pernah ke sana." "Emang itu hutan apa?" tanya Juman. "Itu adalah hutan mati, di mana banyak para insan yang belajar ilmu santet atau ilmu hitam lainnya. Mungkin pria yang papasan dengan kamu tempo hari, mereka berada di sana. Cepat atau lambat, kita akan pergi ke sana." Jelas Robi memandang tajam ke arah hutan. Juman tak tahu maksud dari ucapan Robi, serta tak terlalu mengerti
mengapa Robi memberitahu perihal hutan mati. Juman hanya bisa membisu dan mendengarkannya berbicara. Kemudian Robi menyuruhnya menutup kedua mata. Tanpa banyak tanya, Juman pun menutup mata. Dan waktu Juman menutup mata, tangan Robi seperti mengusap wajahnya dari kening hingga dagu. Setelahnya menyuruh Juman membuka mata. Setelah Robi selesai mengusap wajahnya, "Coba kamu lihat lagi ke arah hutan mati." Juman balik melihat ke arah hutan untuk kedua kalinya. Tetapi kali ini Juman kaget dan heran. Sebab pas pertama Juman melihat hutan itu, dia melihat seperti hutan pada umumnya. Namun kali ini Juman melihat hutan itu seperti di malam hari, serta hal aneh lainnya. Hutan itu seperti mengeluarkan cahaya agak kemerah-merahan. Juman sempat tak percaya, sempat mengucek-ucek mata. Namun ternyata penglihatannya nggak salah. Hutan itu benar-benar tidak selaras dengan yang pertama kali dilihatnya. "Loh, kenapa bisa berbeda, Bi?" tanya Juman. "Coba kamu sekarang lihat sekelilingmu," pinta Robi. Saat melihat sekeliling, Juman langsung kaget serta menutup kedua matanya, sembari memegang tangan Robi. "Astagfirullah, kenapa pagi ini banyak setan, Bi? Aku nggak salah lihat ini." "Kamu nggak salah lihat kok. Apa yang kamu lihat itu nyata," jawab Robi. "Kenapa bisa gitu, Bi? Perasaan dari tadi penglihatanku baik-baik aja," seru Juman ketakutan. Kemudian Robi pun mengungkapkan bahwa dia sudah membuka mata batin Juman, sehingga Juman mampu melihat sosok setan. Mendengar penerangan Robi, Juman meminta supaya Robi mau menutup mata batinnya. "Aku nggak mampu menutup, Man, karena percuma. Sebetulnya kamu telah mampu melihat mereka. Hanya aja kamu kurang peka. Lagi pula aku disuruh menemanimu supaya kamu mampu melihat hal semacam ini. Aku bisa menenangkan dan kamu tidak panik," jelas Robi. "Tapi kan menyeramkan, Bi. Lagi pula kenapa setan pagi menjelang siang gini mereka masih ada sih?" keluh Juman, tetapi Robi hanya tertawa mendengar keluhannya. Kemudian Robi meminta Juman agar mereka melanjutkan perjalanan. "Cepat buka matamu. Biasakan melihat mereka yang berada di dekat kita. Tak akan mampu menyakiti kita kok. Kita lanjut ngobrolnya sambil jalan aja," seru Robi. Juman yang mendengar jikalau mereka takkan mampu menyakiti, kemudian membuka mata dan mencoba memberanikan diri. Awal terbuka mata batin, baginya benar-benar sulit, serta masih takut. Akan tetapi karena adanya Robi, Juman pun merasa sedikit lega. Di perjalanan kali ini, Robi mengungkapkan sesuatu yang membuatnya sedikit kaget. Robi memberitahukan bahwa Juman merupakan keturunan yang bisa melihat makhluk gaib yang mempunyai indera keenam. Dia menjelaskan bahwa enggak semua bisa melihat para dukun. Saat dukun itu sudah mau mencapai kesempurnaan ilmu, serta manusia yang mampu melihat dukun itu akan dicap sebagai ancaman. Juman mendengarkan penerangan Robi dengan seksama, serta terus bertanya kepada Robi di dalam perjalanan itu. Walaupun Juman melihat banyak sosok setan yang menakutkan, tetapi dirinya nggak perlu menghiraukan sosok mereka. Karena Juman serta Robi terus mengobrol, dan Juman hanya fokus mendengarkan penerangan Robi atas banyaknya pertanyaan yang berkecamuk di dalam benaknya. Tak terasa saat asik mengobrol, akhirnya mereka berdua pun sampai dan langsung mengucap salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wah, ada Robi pula. Sini masuk," pinta uminya Juman. "Maaf Mi, aku dan Robi melewati jalur lain, jadi pulangnya relatif terlambat.
jelas Juman. Umi Zainah, ibu dari Juman, tidak mempermasalahkan kalau anaknya pulang sedikit terlambat. Juman pun bilang pada Robi bahwa dirinya mau cari rumput untuk makan kambing. Juman pun mempersilahkan Robi untuk menggunakan kamarnya bila Robi ingin beristirahat. Sesudah berganti pakaian serta bersiap mau berangkat mencari rumput, tiba-tiba dia berpapasan dengan dua masyarakat yang tampaknya sedang terburu-buru. Juman pun menyapa mereka dan bertanya pada mereka yang seperti sedang kepanikan. "Mau pada kemana sih? Buru-buru banget," tanya Juman. Kamu Man, mau ke pondok? Ada hal yang mau dibicarakan dengan Abah," jawab salah satunya. "Oh, di dalam rumahku ada si Robi. Sampaikan aja sama dia, daripada kalian harus capek-capek ke sana. Toh sama aja kan? Nanti biar Robi yang menyampaikan ke ayahnya," terang Juman. "Wah, kebetulan sekali. Syukurlah kami berpapasan denganmu, Man," jawab salah satunya. Lalu kedua masyarakat itu pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Di waktu itu, Juman tak mempunyai perasaan negatif atau punya firasat jelek, sebab sudah hal biasa bila warga mempunyai kepentingan pada Abah. Ini pengalaman pertamanya saat Juman mencari rumput, tetapi dengan kondisi mampu melihat sosok tak kasat mata di siang hari. Karena sudah banyak dijelaskan oleh Robi, Juman mulai tak terlalu takut, serta mencoba membiasakan diri. Lama mencari rumput, akhirnya rumput pun terkumpul banyak, dan segera dia bawa pulang. Sesampainya di rumah, Juman langsung memberi makan kambing-kambingnya, dan selesai itu, dia langsung mandi serta tak lupa sholat zuhur, karena waktu telah melewati duhur. Selesai sholat, Umi Zainah datang menghampirinya serta memberitahu, "Man, kamu disuruh menyusul Robi ke rumah Pak Dadang." "Iya Mi, aku kira Robi telah pulang tadi. Ya udah, aku berangkat dulu," jawab Juman dan langsung berjalan menuju rumah Pak Dadang. Saat mau sampai rumah Pak Dadang, terlihat dari jauh telah ramai orang di luar rumah Pak Dadang, dengan warga yang menutup hidungnya memakai kain. "Loh, kok ramai? Ada apa ya?" tanya Juman dalam batin. Dia pun menghampiri kerumunan itu, dan anehnya waktu sampai di rumah Pak Dadang, Juman mencium aroma busuk yang entah berasal dari mana. Juman pun mendengar suara isak tangis dari dalam rumah Pak Dadang. Dia yang belum memahami situasinya, belum berpikir hal negatif, dan tahu mengapa para warga menutup hidung memakai kain karena bau busuk itu. "Assalamualaikum," ucap Juman, dan warga yang mendengar langsung menjawab salamnya, lalu langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Sebelum Juman masuk ke dalam rumah Pak Dadang, ada salah satu warga memberikan kain untuk menutup hidungnya. Saat Juman mau masuk ke dalam, bau busuk itu semakin menyengat. Bahkan dia yang telah menutup hidung dengan kain masih mampu mencium bau itu. Kain itu seperti tak mampu membantu meringankan bau. Dan pas sudah masuk ke dalam, Juman dikagetkan dengan pemandangan yang begitu relatif menjijikan sekaligus prihatin. Sebab ada seorang yang terbaring dengan kondisi kulit yang penuh seperti bisul, serta mengeluarkan nanah. Mungkin bau itu berasal dari nanah tersebut. Sebenarnya Juman ingin keluar, sebab semakin lama di dalam, dia mau muntah. Tetapi karena telah terlanjur masuk dan merasa takut kurang sopan, Juman pun memutuskan agar terus masuk dan duduk di sebelah Robi. Seseorang yang terbaring itu tak Juman kenal, karena wajahnya penuh dengan bisul serta nanah.
Juman pun mulai berbisik pada Robi dan bertanya, "Kenapa, Pi? Siapa orang yang ada di depan kita?" "Dia anak Pak Dadang. Kemungkinan terkena santet." "Hah? Seriusan? Terus kita harus gimana, Bi?" tanya Juman kaget. "Yuk, kita keluar dulu. Akan kujelaskan nanti di luar," perintah Robi, dan mereka berdua keluar. Ketika sudah ada di luar, Robi pun melanjutkan percakapan. "Aku memerlukan bantuanmu, Man." "Kamu butuh bantuan apa dariku? Selama aku bisa bantu, ya pasti akan aku bantu," ucap Juman menatap Rago. "Aku sudah meminta warga agar memindahkan korban ke alun-alun dan memberi mereka garam yang telah dibacakan doa agar menaburkannya ke sekeliling kampung." Jelas Robi membuat Juman terdiam. "Aku minta tolong agar kamu bantu warga yang memindahkan korban yang terkena santet ke alun-alun kampung. Sebab korbannya bukan cuma anak Pak Dadang aja, tapi ada warga lain pula yang terkena santet seperti itu," lanjut Robi, dan Juman pun mulai mengangguk. "Setelah membantu warga, kamu pergi ke pondok dan beritahu ayahku tentang kondisi kampung yang sekarang. Siapa tahu ayahku punya solusinya dan bisa mengusir santet ini. Sebab bila dibiarkan lebih lama, keadaan akan semakin parah." Imbuh Robi, dan Juman masih mengangguk. Tanpa banyak tanya, Juman pun setuju, sebab situasi dan kondisinya memang sangat genting. "Terus, kamu kemana, Bi?" "Aku akan menyusulmu ke pondok, tapi aku harus ke kampung sebelah pula, sebab pungkasnya kampung sebelah juga mengalami hal yang sama. Jadi aku harus melihat kondisi separah apa di kampung sebelah," celoteh Robi. Robi pun pergi ke kampung sebelah, dan Juman membantu warga memindahkan para korban. Ternyata kondisi korban tak sama. Bila anak Pak Dadang mempunyai banyak bisul mengeluarkan nanah, korban lainnya yang ada mengeluarkan darah dari mata serta mulutnya dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kecenderungan mereka terletak di bau busuknya dan mata mereka melotot. Akan tetapi tak mempunyai bagian bola mata yang hitam. Benar-benar kondisi yang sangat mengerikan dan memprihatinkan. Saat maghrib hampir datang, Juman langsung pulang untuk mandi serta melaksanakan sholat maghrib. Dia berencana selesai sholat maghrib akan pergi ke pondok. Sesampainya di rumah, seperti ada tamu yang sedang mengobrol dengan Umi. Juman selesai mandi dan mengganti pakaian. Kemudian Umi datang menghampiri. "Man, mereka berdua, Aka dan Iki, warga dari kampung sebelah. Mereka mau ke pondok dan bertemu Abah." Juman membisu memperhatikan. Sebab mereka tak tahu di mana lokasi pondok. Jadi mereka minta tolong agar diantarkan ke sana. Jadi tolong antarkan mereka berdua ke pondok ya, imbuh Umi Zainah. "Ya Mi, tapi selesai sholat maghrib ya, tanggung," jawab Juman, padahal di dalam batinnya ia ingin menolak. Sebab dirinya sangat terburu-buru pergi ke pondok. Takutnya mereka berdua keberatan bila Juman agak jalan sedikit lebih cepat. Lalu Juman menghampiri mereka berdua. "Aa, mau ke pondok pula?" "Iya, A. Bisa tolong antarkan kami ke sana?" Aka balik bertanya. "Iya, tak apa. Kita bareng aja. Aku pun sekalian mau ke pondok kok. Tapi nanti jalannya agak sedikit cepat ya. Gak apa-apa kan?" Juman bertanya balik. "Gak apa-apa kok. Kami udah terbiasa jalan cepat," jawab Aka. Mendengar ucapan itu, Juman merasa sedikit lebih lega. Tak berselang lama, akhirnya waktu sholat maghrib pun datang. Juman bersiap untuk sholat maghrib. Tetapi saat mau masuk ke kamar untuk sholat, Juman melihat ke arah adiknya, dan salah satu adiknya masih tertidur. "Dasar bandel,"
jam segini masih tidur. Dik, bangun dik. Juman membangunkannya sambil menepuk-nepuk pipi adiknya. Sontak kaget dengan suhu tubuh sang saudara termuda. Badannya terasa sangat panas sekali, seperti demam. Tetapi panasnya melebihi orang demam. Juman terus membangunkan adiknya, tetapi tak kunjung bangun. Tiba-tiba Umi masuk ke kamar adiknya dan menghampiri Juman. Udah, jangan. Abaikan aja. Kamu lanjut sholat aja. Gak perlu mengkhawatirkan adikmu. Umi mampu mengatasinya kok, seru Umi Zainah. Dalam kecemasan memikirkan adiknya, Juman pun meninggalkan kamar tersebut dan sholat. Juman sedikit lega saat Umi mengatakan seperti itu. Tetapi tetap aja suhu panas di tubuh adiknya itu gak masuk akal, serta sempat berpikir apakah itu ulah para dukun. Selesai sholat, Juman dan kedua orang itu berangkat menuju pondok. Walaupun berangkat dengan keadaan cemas, tetapi yang Juman pikirkan kali ini ialah suatu hal yang sangat krusial. Lagi pula ada Umi yang menjaga adiknya. Perjalanan diiringi dengan dua penerangan obor yang mereka bawa. Dan entah mengapa, perjalanan itu seperti sangat cepat. Padahal baru beberapa menit aja, Juman telah sampai di pertengahan jalan. Sesampainya di pertengahan jalan itu, Juman melihat seperti ada cahaya obor lain yang berada di depan mereka. Dia menerka, cahaya obor itu mungkin Robi. Juman langsung menyuruh Aka dan Iki agar mempercepat jalan mereka. Sedikit lebih cepat ya, A. Itu sepertinya temanku yang ada di depan. Terus berjalan hingga akhirnya mau mendekati sumber cahaya yang mirip obor itu. Tetapi tiba-tiba Juman terdiam sebab tak percaya. Cahaya yang Juman lihat itu ternyata bukan dari sebuah obor, melainkan cahaya dari sebuah bola api. Dalam batinnya bertanya, itu kan bola api yang seperti saat di pondok.